أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, jemaah salat maghrib dan isya, jemaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama sekali adalah mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, dan mensyukuri nikmat sehat walafiat yang masih Allah berikan sampai saat ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian kita bersolawat dan selalu memperbanyak solawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita kepada beliau, bukti kecintaan kita kepada beliau, bukti kecintaan kita kepada agama yang Allah sampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selagi hayat masih dikandung badan, kita berusaha untuk mencintai beliau, mengikuti sunnah beliau, dan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, sehingga di hari akhirat kelak Nabi pun ingat kepada kita dan memberikan syafaatnya kepada kita. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan, keringanan dari dahsyatnya hari akhirat. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali diantaranya yang memegang syafaat yang utama atau sahibus syafaatil uzma, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita membahas tema yang berkenaan dengan hati dan berkenaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang tentu hidayah itu tempatnya adalah di dalam hati kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberi penjelasan akan hakikat hidayah tersebut dan bagaimana hidayah itu atau petunjuk Allah tersebut masuk ke dalam hati manusia. Dalam surah At-Taghabun ayat 10 dan 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina
ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir, yang artinya, dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itulah penghuni neraka dan mereka akan kekal abadi di dalamnya, dan itulah neraka seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat ke-11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan kata Allah, apapun musibah yang terjadi, yang menimpa seseorang, yang terjadi, maka tidaklah musibah itu terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah jelaskan akan hakikat manusia. Manusia Allah ciptakan, dan di dalam tubuh setiap manusia Allah sudah bekali dengan yang namanya hati atau qalbun. Jadi tidak ada manusia yang tidak Allah bekali dengan hati, dan hati itulah sebagai pusat kendali, pusat perintah dalam diri setiap manusia. Itulah sebabnya dalam satu hadis Rasulullah bersabda akan pentingnya hati di dalam tubuh setiap kita. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, kata Rasulullah, dalam setiap jasad tubuh ada namanya segumpal daging. Ada yang mengartikan segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini, segumpal darah ini baik, soleh, maka baiklah apa yang dikerjakan oleh organ tubuh yang lainnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging ini, segumpal darah ini buruk, rusak, maka buruk dan rusaklah apa yang dilakukan oleh organ tubuh yang lain. Ala wahyal qalbu, itulah kata Rasulullah yang disebut dengan qalbu, hati. Maka penting dalam hadis ini memberikan fahaman kepada kita apa yang dikerjakan oleh organ tubuh kita ini, apakah itu kaki melangkah, tangan mengayun, berbuat, mata melihat, telinga mendengar, mulut berucap, itu pada hakikatnya tergantung bagaimana hati seseorang. Kalau hatinya itu baik, didasari dengan keimanan, keyakinan, ketakwaan kepada Allah, hatinya bersih, hatinya suci, maka insya Allah kaki, organ tubuh kaki pasti akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tangan akan melakukan yang baik-baik, mata akan melihat yang baik-baik, telinga mendengar yang baik, dan mulut atau lisan akan mengucapkan yang baik-baik. Karena itu semua adalah perintah dari apa? Perintah dari yang namanya qalbun, hati. Maka disebut dengan pusat perintah, pusat kendali. Dalam bahasa Arab, qalbun itu pun artinya pusat atau pusat kendali, perintah. Semuanya tergantung pada perintah hati. Makanya Allah ciptakan hati itu di tengah-tengah, di dalam dada kita ini. Dan dialah yang memerintahkan organ tubuh yang lain untuk melakukan apa. Kata Rasulullah, wa idza fasadal jasadu kulluh, sebaliknya apabila hati itu rusak, hati itu tak beriman, hati penuh dengan kekufuran, hati itu penuh dengan kemaksiatan, jauh dari Allah,
jauh dari mendatangi rumah Allah, masjid, jauh hati itu daripada membaca Al-Quran kalam Allah, hati lalai tak pernah mengingat Allah, hati itu menjadi rusak, kotor, maka hati itu pun akan memerintahkan organ tubuh yang lain melakukan hal-hal yang buruk. Mata akan melihat yang buruk-buruk, yang maksiat, telinga mendengar yang buruk, kaki melangkah ke tempat-tempat yang buruk, tangan pun melakukan hal-hal yang buruk, lisan pun akan mengucapkan, mengatakan hal-hal yang buruk. Nauzubillahi min zalik. Maka perlu kita menjaga apa yang namanya hati. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah bekali kita dengan yang paling utama ciptaannya itu adalah qalbun tadi. Nah, bagaimana sikap kita, bagaimana kita berbuat terhadap pemberian Allah yang namanya qalbun ini, hati ini. Tentu orang yang yakin kepada Allah akan ia tanamkan keimanan, keyakinan dalam hatinya. Maka kita sebut ketika hati itu beriman, maka itulah nikmat yang paling utama yang Allah berikan. Ketika Allah masih tanamkan keimanan, keyakinan dalam hati setiap kita. Karena ketika hati beriman, maka insya Allah hati kita itu yang akan menuntun kita, menunjukkan kepada kita kemana kaki akan melangkah, apa tangan yang akan dilakukan, kemana mata akan melihat, apa yang mesti didengar oleh telinga, dan apa yang mesti diucapkan oleh lisan ataupun mulut kita. Maka masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah beri bekal kepada setiap manusia yang namanya qalbun, hati, maka tergantung pula kepada manusia itu untuk atau apa yang mesti dia isi hatinya tersebut. Kita alhamdulillah sudah mengisi hati itu dengan keimanan, dengan keyakinan. Kita sudah jaga hati kita untuk tidak masuk dalam kekufuran. Maka dengan hati yang beriman, hati yang dekat dengan Allah, maka Allah tuntun kita untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, sebaliknya ketika manusia memilih untuk tidak peduli dengan hatinya, bahkan malah menutup hatinya daripada keimanan, itu makna kufur, kekufuran, pengingkaran, menutup hatinya dari beriman kepada Allah, hatinya penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran, maka hati ini tentu yang Allah jauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hati itu jauh dari petunjuk Allah, maka itulah sebab orang itu tersesat. Ketika orang itu tersesat, maka Allah pun akan menyesatkannya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, may yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk kepadanya dan dia berusaha untuk agar petunjuk itu masuk dalam hatinya, maka dialah orang yang berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Barang siapa yang dia hatinya memilih untuk kekufuran, dia menutup hatinya daripada beriman kepada Allah, maka dialah orang yang berada dalam kesesatan dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk memberikan petunjuk kepadanya. Berarti manusia itu bebas untuk memilih apakah dia memilih untuk beriman, hatinya beriman penuh dengan petunjuk Allah, atau manusia itu memilih untuk kufur, menutup hatinya dengan kekufuran. Makanya kata Allah dalam ayat yang lain apa? Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sebelumnya Allah katakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah bahwasanya kebenaran al-haq itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah telah turunkan para nabi dan rasul, Allah turunkan kitab-kitab wahyu, petunjuk, tetapi mereka memilih, ada yang memilih untuk beriman. Man syaa'a falyu'min, barang siapa yang beriman silahkan beriman, maka disebut al-mu'minun.
Tetapi ada juga di antara manusia itu apa? Yang mereka tutup hatinya. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang memilih untuk kufur, menutup hatinya dengan kekufuran, silahkan pilih. Nah, ini artinya apa? Allah berikan kepada manusia itu hak untuk memilih, ikhtiar. Apakah dia memilih dalam keimanan? Kemudian iman itu dengan Allah berikan akal, hati yang beriman, maka hidayah pun masuk ke dalam hatinya. Tetapi ada, bahkan mayoritas umat manusia sekarang memilih untuk kufur, menutup hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun hak mereka. Yang jelas ketika Allah sudah berikan petunjuk kepadanya, maka mereka berada dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang memilih untuk kufur, silahkan, ya, tidak ada paksaan. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan, pemaksaan dalam beragama. Yang mau beriman silahkan beriman. Beriman itu memberikan kebaikan bagi diri dia. Wa man syaa'a falyakfur. Ada orang yang memilih untuk kufur, silahkan kufur. Kekufuran itu pun akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia itu ada yang memilih kekufuran. Ada mereka yang memilih mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasul datang, mereka dustakan. Setiap ayat-ayat Allah datang turun, mereka dustakan. Maka kata Allah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Sudah Allah turunkan para nabi dan rasul, sudah diturunkan kitab-kitab suci, tapi mereka kufur, mengingkarinya, mereka mendustakannya. Bahkan tidak sedikit juga di antara mereka itu tidak hanya sebatas kufur, mendustakan nabi dan rasul, mereka ada juga yang membunuh nabi dan rasul. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Nah, ini luar biasa ini. Dan ini kebanyakan dari Bani Israel. Nah, mereka itu apa? Mengkufuri Allah, mengkufuri para nabi dan rasul, mendustakan ayat-ayat Allah. Apakah itu Taurat, Injil. Nah, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Nah, ini watak daripada Bani Israel dari dulu sampai sekarang. Kebiasaan untuk mendustakan, melanggar janji, membunuh. Nah, ini watak mereka sampai sekarang. Sebagian kalian dustakan dan sebagian lain kalian bunuh. Nah, inilah watak mereka. Nabi saja mereka bunuh, apalagi yang bukan nabi. Nah, ini mereka yang Allah telah beri mereka ayat-ayat Allah, tapi mereka dustakan. Hati mereka penuh dengan kekufuran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nari khalidina fiha. Maka orang-orang yang kufur, memilih jalan kekufuran, keingkaran, maka tidak ada balasannya, kata Allah, apa? Kecuali mereka menjadi penduduk ahli neraka jahanam. Bagaimana mereka di neraka? Khalidina fiha. Apa itu? Mereka kekal selama-lamanya. Nah, ini kalau mereka yang memang hatinya sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Itu dia. Jadi tegas, jelas, siapa yang memilih kekufuran, mendustakan Allah, ayat-ayat Allah, maka bagi mereka tidak ada lagi, pasti sudah ulaika ashabun nar, ya, mereka adalah penduduk ahli neraka jahanam. Maka kata Allah di awal surah Al-Baqarah, bagi mereka yang kufur ini sama saja, kata Allah, innal ladzina kafaru apa? Sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Sama saja kata Allah. Apakah kalian bagi peringatan, tak beri peringatan, sama saja. La yu'minun, mereka takkan beriman. Kenapa? Karena hati mereka tertutup, kafir, ya kan? Menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. La yu'minun. Apa sebab mereka takkan beriman? Karena Allah telah mengunci mati hati mereka. Nah, itu dia.
Khatamallahu ala qulub. Tidak hanya Allah menutup, mengunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim. Telinga pun mereka punya telinga. Mereka mendengar, tetapi ketika mendengar ayat-ayat Allah tertutup. Tak menerima, tak mampu lagi mendengar kebenaran. Diberi telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Wa ala absarihim ghishawah. Allah beri juga mereka, orang-orang kafir itu, mata, bisa melihat tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Nauzubillahi min zalik. Walahum adzabun azim. Maka bagi mereka adalah siksaan yang besar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa bi'sal masir. Kalau manusia seperti ini penuh dengan kekufuran kepada Allah, pengingkaran, tidak mau menerima kebenaran, tempatnya tidak lain adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Dan tidak hanya itu, kata Allah, diberi sifat pada neraka ini, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah dan juga mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kaitkan pada ayat berikutnya tentang apa yang dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali, yaitu berupa musibah. Yang namanya musibah ini, Bapak Ibu, semua akan menerimanya. Tidak hanya orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang beriman pun juga menerima musibah. Seperti dalam ayat Allah katakan yang sering kita baca, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna. Artinya orang-orang beriman pun juga akan menerima, akan mengalami yang namanya musibah. Semuanya manusia akan mendapatkan musibah, mengalami musibah tersebut. Maka Allah jelaskan pada ayat ini, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Maka ingat, yang namanya musibah pasti akan datang, baik kepada yang beriman ataupun kepada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah beritahu kepada orang yang beriman bagaimana hakikat musibah itu kalau terjadi. Nah, ini dia. Ini yang penting kita ketahui. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ingat, kata Allah, kalau musibah itu datang, dan setiap kali musibah itu datang, maka tidaklah musibah itu datang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu musibah pun yang berlaku, yang terjadi, baik bagi kita pribadi, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, umat kita, atau alam semesta ini, bencana, kecuali semuanya itu dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Tidak ada itu ini faktor alam, faktor cuaca, tidak. Semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini ciptaan Allah, dan apa yang berlaku di alam semesta ini termasuk diri kita dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika musibah itu terjadi pada diri kita, maka kita kembalikan kepada itu dia. Alladzina idza asabathum musibah. Dan orang-orang yang apabila datang kepadanya musibah, kecil, sedang ataupun berat sekalipun musibahnya, cepat-cepat kita namanya istirja. Apa itu istirja? Kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, mereka akan cepat berkata, dia kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang yang terbiasa ketika dia mendapat ujian, cobaan, masalah, musibah, dengan cepat mengucapkan inna lillahi, ini suatu nikmat yang Allah berikan, solusi, sehingga apapun yang terjadi dan itu dengan izin Allah, maka dia tidak cepat-cepat bersuudzon kepada siapapun. Artinya dia tetap berhusnudzon, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala.
seburuk apapun menurut akalnya musibah itu datang, dia tidak bersuuzon kepada siapapun, dia tetap berhusnuzon. Apa itu berhusnuzon? Berbaik sangka kepada Allah. Dan dia tahu musibah itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah pasti menghendaki dengan ujian itu, dengan musibah itu yang terbaik. Nah itu, guru memberikan ujian, ulangan, ya kan, kepada anak muridnya. Apakah guru itu marah, murka dengan muridnya? Tentu tidak. Justru ujian-ujian itu guru berikan kepada murid-muridnya bentuk perhatian guru kepada murid, bentuk kepedulian kepada murid, bentuk kasih sayang. Dia ingin tahu, guru ingin tahu mana murid yang rajin, yang tekun, yang gigih belajar, mana yang malas. Dari mana tahu? Tentu dengan ujian, dengan ulangan. Sama seperti kita juga. Mengapa Allah beri kita ujian, cobaan, musibah, masalah? Karena Allah ingin tahu apakah kita ini benar-benar iman kita kepada Allah ini atau main-main. Maka orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia kembalikan ujian itu, bahwasanya dia yakini itu adalah bentuk kepedulian Allah kepada dirinya, sayang Allah kepada dirinya, maka dia akan bersyukur dan dia akan kembalikan kepada Allah. Dan pasti Allah pun tidak akan menyia-nyiakan hambanya, ya kan? Guru memberikan ujian kepada anak muridnya, apakah dia sia-siakan anak muridnya? Tidak. Tentu guru akan apresiasi, Allah akan beri hadiah kepada anak-anak murid yang berprestasi, yang sungguh-sungguh. Allah juga seperti itu. Ketika Allah uji kita dengan berbagai masalah, cobaan, musibah mungkin, dan kita mampu dan siap, mampu untuk bersabar dalam menghadapinya, kita kembalikan kepada Allah, kita curhat kembali kepada Allah, mengadu kepadanya, berdoa, bermunajat kepadanya, maka Allah pun akan memberikan jalan terbaik, memberikan apresiasi gitu. Karena kita mampu menghadapi ujian-ujian Allah tersebut dengan penuh ketabahan, penuh dengan kesyukuran, penuh dengan kesabaran, kan? Maka kata Allah, ingat, ayat ini menekankan apapun musibah yang berlaku itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan musibah itu Allah ingin melihat sejauh mana kekuatan iman kita itu. Di mustahil orang itu, kata Allah, mengaku dia beriman, hatinya beriman, tetapi tak ada ujian, tak mungkin itu. Maka ketika kita memilih hati kita, kita tanam dengan keimanan, maka siap-siap dengan yang namanya ujian, yang namanya masalah, dengan yang namanya musibah. Nah itu. Dan kita juga harus ingat, harus yakin juga, ketika guru memberikan ujian kepada anak muridnya kelas 1, apakah ujian yang diberikan anak-anak itu kelas 6? Tidak mungkin. Pasti yang diberikan ujian kelas 1. Nah, karena kalau diberikan kepada anak kelas 1 ujian kelas 6, itu namanya gurunya zalim, ya kan? Nah, tidak mungkin seperti itu. Maka Allah juga seperti itu. Dia lihat iman kita seperti apa, maka Allah akan uji kita sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Maka kata Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat yang lain Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa ma'atah. Jadi Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita kecuali dalam batas kemampuan kita untuk menghadapinya. Maka ada orang yang mengatakan karena dia tak faham agama, tak ada iman dalam hati ini, tak bertambah ilmu agamanya, ketika datang musibah langsung dia bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, mengapa seperti ini ujian yang saya hadapi? Nggak sanggup lagi. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Ya, harus kita yakini sekarang sampai kapanpun Allah itu tidak zalim. Allah itu pasti akan memberikan ujian, musibah, dan ujian musibah masalah itu
dalam kesanggupan kita untuk menghadapinya, untuk menyelesaikannya. Nah itu dia, itu ayatnya itu. Sehingga kita jangan sampai sedikit pun terbetik dalam hati ini Allah tidak adil. Nauzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Semua dengan izin, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dalam pikiran kita berat sekali masalah ini, ujian ini, musibah ini. Ya kan? Kenapa mesti saya? Saya rajin sholat, saya rajin baca Al-Quran, rajin berzikir. Kenapa kok saya yang dapat musibah? Yang lain tak pernah sholat, tak pernah baca Al-Quran. Kok dia tenang-tenang saja? Belum tentu. Ya kan? Karena bentuk ujian Allah itu bermacam-macam dan dengan cara yang berbeda-beda juga. Nah, tapi kalau kita meyakini seperti itu kehidupan ini dan kita terus bekali hati ini dengan keimanan, maka orang yang beriman pasti akan diuji, dicoba. Maka keimanan itulah sebagai bekal, sebagai modal kita dalam menghadapi masalah itu. Kita tetap bersabar, tabah, tawakal, ya, karena tadi Allah tidak akan memberikan ujian kecuali dalam batas kemampuan. Dan Allah berjanji bahwa setiap musibah yang terjadi, masalah yang datang, Allah berikan solusinya, Allah berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kuat keimanannya, keyakinannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ia jalan keluar, solusi dari setiap masalah musibah yang dia hadapi. Tidak ada masalah tanpa solusi. Apalagi kalau kita mengadukan masalah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah lanjutkan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, ini dia dengan tema yang kita angkat. Dan kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, dia tingkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Ya, artinya hati ini tidak bisa lepas daripada keimanan kepada Allah dan petunjuk Allah. Karena petunjuk inilah yang akan memberikan arah, memberikan tuntunan. Ya, kita di jalan raya, kalau mau kemana-mana, untuk sampai ke tujuan kita di jalan raya, kita harus mengikuti yang namanya petunjuk. Kalau mau sampai, kita mau ke Sumatera Barat umpamanya, agar sampai ke Sumatera Barat, maka di jalan itu sudah disiapkan oleh dinas perhubungan atau polisi lalu lintas papan petunjuk, signboard namanya, ke kanan ke kiri lurus. Nah, kalau kita melakukan perjalanan musafir dan kita berada dalam petunjuk, maka insya Allah kita akan sampai ke tujuan kita. Tetapi kalau kita lari dari petunjuk atau tidak mendapatkan petunjuk, tentu kita akan tersesat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan petunjuk itu dalam kehidupan kita. Allah telah turunkan para nabi dan rasul yang menunjukkan kepada kita kebenaran al-haq. Bersama nabi dan rasul, Allah juga turunkan wahyu, ya kan, kitab-kitab suci. Kepada Nabi Muhammad Allah telah turunkan dengan nama Al-Quran sebagai petunjuk. Itulah sebab Allah katakan di awal Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab Al-Quran. Apa fungsinya? Apa perannya Al-Quran Allah turunkan? Yang tidak ada keraguan dalamnya sedikit pun, hudan lil muttaq, sebagai petunjuk. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendapatkan ilmu dari Al-Quran, hakikatnya ia mencari petunjuk. Yang petunjuk itu, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menjalankan, mengamalkan isi Al-Quran, hakikatnya mereka berada dalam petunjuk. Dan petunjuk itu sudah ada dalam hatinya. Maka ketika dia hidup ini menghadapi banyak ujian, banyak masalah, dia sudah dapat petunjuknya.
yang sudah masuk ke dalam hatinya. Maka kata Allah, ketika seorang sudah menguatkan imannya kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka ketika seorang dia terus berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah, dia buktikan dengan amal ibadah, istiqamah, ya kan, amal soleh, maka secara otomatis Allah akan turunkan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah pentingnya atau keterkaitan antara hati kita ini. Jadi hati ini tidak boleh kita lepas begitu saja, atau jangan sampai hati ini kosong, apalagi jangan sampai hati ini tertutup. Ya, dalam bahasa Al-Qur'annya kufrun, kafir, tertutup. Ya. Maka bagi manusia secara umum, secara keseluruhan, Allah telah bekali hati, ya, tetapi terkadang mereka lalaikan hati itu, mereka tutup hatinya. Maka ada juga yang cara Allah untuk membuka hati itu mungkin dengan telinga yang telah diberikan, atau mata yang telah diberikan. Umpamanya di dalam kisah seperti yang pernah kita sampaikan, bagaimana Islamnya mendapat hidayahnya Umar ibn Khattab, yang pada masa jahiliyahnya kufur, hatinya tertutup, ya kan, ingkar, bahkan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat benci terhadap Islam, dan dia punya hati tertutup pada masa jahiliyah. Tetapi ada cara Allah untuk memasukkan hidayah ke dalam hatinya. Allah beri dia telinga, dan telinga Umar mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah masuknya Umar ke dalam Islam itu, ketika Umar mendengar 5 ayat pertama dari surah Toha. Nah di sini dengan mendengar saja, ketika telinga mau mendengar, apakah dengan sengaja atau dipaksa, maka itu bisa saja menjadi sebab orang itu mendapat hidayah. Maka ketika Umar mendengar, telinganya mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh adik perempuannya Hafsah, maka hatinya yang sebelum itu tertutup kufur, maka terbuka. Nah, itu cara Allah ketika memang kita paksakan telinga kita ini untuk mau mendengar. Tapi ya menjadi problem juga kalau telinga sudah Allah beri tapi tak mau mendengar. Nauzubillah. Ya kan? Allah sudah beri mata tapi mata tak mau untuk melihat tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah. Maka sebanyak apapun dia melihat, pergi kemana-kemana, tapi tidak menghasilkan hidayah, percuma saja. Maka itulah Allah berikan kita yang namanya pendengaran, agar telinga ini tidak hanya semata mendengar, tetapi telinga ini mendengar, mendapatkan ilmu, dan ilmu itu menambah keimanan. Ketika Allah beri kita mata, maka mata ini melihat ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, maka penglihatan kita, apa yang kita lihat, mendapatkan ilmu, dan ilmu itu menambah kekuatan iman kita. Nah, itu seperti itu. Ketika Allah beri kita hati, dan hati ini bisa memahami ayat-ayat Allah, maka hati ini membantu kita untuk bertambah kuatnya iman dan bertambahnya hidayah Allah ke dalam hati setiap kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, walaupun kita sudah sholat, sudah mengaku berislam, beriman, kita diminta oleh Allah untuk terus mengulang-ulang agar Allah tetapkan hidayah dalam hati kita. Bahkan setiap rakaat kita meminta hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Tapi jangan difahami salah pula oleh sebagian orang, oh berarti kita tidak dalam petunjuk selama ini. Tidak.
Maknanya adalah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, agar selalu kita dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan agar selalu hidayah Allah itu bertambah dengan salat yang kita kerjakan, zikir yang kita lafazkan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sehingga kita benar-benar dalam jalan Allah, dalam siratal mustaqim. Nah, mengapa kita terus diminta untuk baca Al-Quran? Karena tadi kata Allah bahwasanya Al-Quran yang kita baca, yang kita fahami ayat-ayatnya itu menjadi petunjuk, menuntun kita, mengarahkan kita apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita tinggalkan. Maka Allah turunkan Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, itu dia ayatnya. Mengapa kita baca Al-Quran? Mengapa Allah turunkan Al-Quran? Inna hadzal Qur'an, kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk. Nah, selagi kita baca Al-Quran, kita baca terjemahannya, baca tafsirannya, mendengar para ulama menjelaskannya, maka Al-Quran itu isinya, kandungannya yahdi, akan memberikan petunjuk kepada apa? Lillati hiya aqwam, kepada yang terbaik. Nah, kan? Lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin, dan juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Inilah pentingnya Bapak Ibu, mengapa kita istiqamah dalam menjaga hati kita ini agar tetap beriman, dan dengan berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan itu Allah tambahkan hidayah ke dalam hati setiap kita. Nah, kalau hati sudah penuh dengan hidayah, maka itulah hati yang disebut dengan hati yang bercahaya. Ya, kalau hati bercahaya, maka akan teranglah apa yang mesti kita hadapi pada masa berikutnya. Ya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan ketika menghadapi setiap musibah. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apakah Allah itu akan berikan hidayah kepadanya, petunjuk, atau Allah berikan untuk menyesatkannya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga tegaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 34 menjelaskan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kami utus nabi rasul kecuali rasul itu kami utus dengan bahasa mereka, untuk dengan bahasa kaumnya, untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah. Fayudillullahu may yasha, maka ada di antara mereka yang Allah sesatkan mereka karena mereka bersengaja untuk memilih kekufuran, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi may yasha, dan ada juga yang Allah berikan petunjuk yang Allah kehendaki. Orang yang membuka hatinya untuk beriman kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah, maka Allah berikan hidayah kepadanya, petunjuk kepadanya. Tapi mereka yang memilih jalan kekufuran, ingkar, menjauh dari Allah, maka itulah Allah yang sesatkan mereka. Jadi memilih dalam petunjuk atau dalam kesesatan itu pilihan manusia. Nah, dan Allah mudahkan orang yang memilih untuk dalam hidayah, Allah mudahkan dia mendapat hidayah. Orang yang memilih dalam kekufuran juga silahkan, itu hak mereka untuk memilih. Kemudian Allah tutup ayatnya, wa huwal azizul hakim, ialah Allah yang maha perkasa, maha kuasa, dan maha bijaksana. Allah bijaksana ketika memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan selama ini Allah jaga hati kita penuh dengan keimanan, dan keimanan itu menjaga kita untuk tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jaga istiqamah kita dalam keimanan, dalam beramal ibadah, dalam beramal soleh, sehingga apapun musibah yang berlaku dengan bekal keimanan ini sebagai bekal kita kemudahan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ataupun musibah yang datang kepada kita. Mudah-mudahan
ada manfaat dari apa yang kita sampaikan dari firman Allah ini, kalam Allah ini sebagai petunjuk bagi kita dalam setiap ujian, musibah yang kita hadapi dalam kehidupan kita pribadi ataupun berkeluarga ataupun bermasyarakat ataupun berumat. Itulah mengapa Allah turunkan Al-Quran, sehingga betul-betul menjadi petunjuk untuk yang lebih terbaik bagi kita di masa yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup majlis ilmu kita ini dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.